Saya tertarik yang terakhir itu, Mang Mumu, yang kita husnudon ya, tadi di materi ngajinya itu. Nah, pada prakteknya kadang kita itu sulit membedakan antara suudon dan apa namanya kritis gitu ya. Terutama profesi saya biasanya itu saya banyak dealing atau berhubungan dengan orang. Mang Rizal mungkin juga banyak ya berhubungan dengan orang. Nah, kadang apa husnudon itu menjadi definisinya atau caranya itu menjadi harus saya renungkan kembali bahwa apakah husnudon dengan kritis itu termasuk suudon gitu ya. Misalnya orang ketika saya terutama di dunia bisnis biasanya. Di dunia bisnis atau di dunia mau kenal orang baru gitu. Sebenarnya saya tidak suudon sebenarnya. Tapi lebih banyak biasanya saya ya pengen kenal gitu. Oh, si A ini itu siapa? Oh, si A ini biasanya bagaimana? Oh, si A ini background-nya bagaimana? Begitu-begitu sehingga sebenarnya kadang saya dilihat orang, dulu saya dinasehatin sama Mang Soleh ya, ketika saya ketemu di Jember itu. Saya ketemu dengan cucunya siapa ya, Ustadz Asaad Syamsul Arifin, atau siapa, ketika itu saya diajak ngaji. Nah, saya sama Mang Soleh maunya silaturahmi sebentar, tapi diajak ngaji jauh sambil ziarah gitu. Saya tanya, Mang, itu teh cucunya itu siapa? Gini, gini, gini. Nah, Mang Soleh itu jawabnya begini, ingat banget saya. Sampai sekarang saya, jangan sampai saya terlalu sudon atau terlalu mengumpulkan sesuatu terlalu banyak. Mas Yatno itu kalau kenal baru, sudah banyak checklist yang harus dijawab ya, Mang. Waduh, Mang, saya bukan begitu, Mang. Saya pengen kenal ini siapa. Begini, 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 begini. Ya, Mang Yatno, sudahlah Mang Yatno. Husnudon saja. Nah, coba. Fenomena seperti ini bagaimana cara melihatnya, Mang Mumu? Silakan. Mungkin nanti dari yang lain ada yang menambahkan ya. Ya, Eh, Tadi juga saya terima kasih, saya sepakat dengan Mang Kiai Soleh ya, bahwa memang untuk lebih menyelamatkan hati kita supaya tidak suudzon pada orang lain, tetap dalam berdoa, walaupun dia menggunakan ini asaluka, kita aminkan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, antara kritis dengan suudzon itu eh, hampir mungkin beda tipis ya, tapi itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Eh, Tergantung nanti dilihat dari kalau suuzon kan kita yang bisa menilai hati kita begitu ya. Dalam keyakinan kita kepada orang lain itu kan sebelum sampai ke tingkat yakin ada tiga tingkatan ya. Orang berprasangka kepada orang lain. Ada zon, ada syak, ada raib gitu ya. Nah, kalau zone itu sebetulnya kan 75% ke yakinnya. Makanya kan disebutnya prasangka. Husnuzon berarti kita berprasangka baik sama dia, ya. Nah, prasangka itu 75% yakinnya, 25% tidak. Karena kan kita belum tentu kenal kepada orang itu, ya. Kecuali kalau kita sudah sangat kenal betul. Maka kan yang dianjurkan itu husnuzon, gitu, bukan husnul yakin. Gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu dua hal yang berbeda antara kritis dengan suudzon. Tinggal nanti kita proporsional aja bagaimana menempatkan itu dua itu dan kita jangan lupa selalu yang diajarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ya, hasibu qabla antu hasabu. Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Jadi kita banyak melakukan refleksi diri, banyak melakukan evaluasi diri gitu ya
seharian ini apakah kita sudah suudzon sama orang atau tidak, gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita ingin menghindari suudzon, jadi kita tidak waspada begitu, kritis kita hilang. Padahal kita sudah punya karakter yang dibangun dari diri kita kritis, terutama misalnya orang-orang yang punya posisi-posisi tertentu yang memang di situ butuh harus kritis begitu. Mungkin dari saya itu saja, mungkin dari Mamang yang lain ada yang menanggapi atau menambahkan. Ya, terima kasih, Bang. Mang Mumu, baik sekali itu. Ada 3 ya. Kalau Ustadz sendiri yang mengajarkan itu ya, Mang Mumu. Iya betul. Apa namanya? Zon, syak, sama terakhir apa ya? Roy Bafi. Laroy Bafi, tanpa keraguan ya. Kalau syak berapa persen ya? 50-50. 50-50. Kalau Laroy Bafi 100% ya? Kalau Roib itu 25% yakinnya, 75% justru tidak yakinnya. Oh, urutannya berarti Ya, kalau Ustaz ngajarinya waham. Ya, oh, sangka salah. Ya. ya, saya lupa saya. Ya. Bahaya juga lah Reba berarti. Laroiba. Latazan, ada latazan, laroiba, Dulu yang bikin Reba dulu. Jangan ragu, silakan. Silakan Mang Ya Hasan, jangan ragu Mang Hasan. Sebelum pergi Mang Hasan. Itu Mang Naan ngacung, Mas Yatno. Oh, Mang Nahan ya. Silakan Mang Nahan. Mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun, saya bisa bergabung lagi nih dengan orang-orang yang soleh. Amin. Saya bersyukur masih bisa bermuajahah dengan teman-teman pesantren, meskipun saya mah tukang tidur bahulanya. Jadi anak STM saya deh. Ya, baik. Amin, Mang. Menarik menurut saya tentang apa husnuzon dan suudzon itu, Mang. Kalau saya boleh berpendapat tentang kritis itu, kalau saya melihat adalah proses. Husnuzon, suudzon itu adalah konklusi, kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan seseorang itu memang dia baik, memang dia tidak baik, itu sebagai sebuah kesimpulan. Nah, sebelum sampai kepada sebuah kesimpulan itu ada sesuatu yang ingin kita ketahui. Jadi ada rasa kuriositas yang sangat tinggi dari diri kita yang ingin membuktikan apakah dia memang benar-benar orang yang baik atau orang yang tidak baik. Gitu. Saya kira itu sangat penting, yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan, oh memang dia adalah orang yang baik. Gitu. Nah, karena ini penting, maka kita akhirnya menjadi tahu motifnya orang itu dekat dengan kita, gitu. Motivasinya dia dekat dengan kita atau menjauhi kita, gitu. Jadi saya kira kritis itu sebagai sebuah proses menurut saya. Jadi menurut saya sangat bagus, gitu. Sangat bagus. Kalau pendekatan psikologi, kalau yang saya pahami begitu, gitu. Nah, kalau sudah mencapai husnudzon, maka ya kita memang harus benar-benar sepenuhnya dan tanpa adanya keraguan. Kalau menurut saya gitu. Nah, tetapi akhirnya husnudzon yang kita bangun itu atas dasar alasan-alasan yang bagus, gitu. Atas dasar argumentasi yang sebelumnya sudah kita peroleh dari beberapa sumber dan lain sebagainya. Itu mungkin tentang masalah kritis. Terima kasih Mang Naan. Ada penyangka ya. Tadi Mang Soleh ada raise hand lagi ya. Silakan Mang Soleh. Halo, terima kasih Mas Yatno. Ya. Saya mohon maaf Mas Yatno memberikan sesuatu ketika Mas Yatno ke Jember itu yang menjadi teringat-ingat oleh Mas Yatno. Baik, Ustadz juga
pernah mengajarkan dulu di dalam hal ketemu dengan orang baru. Dulu peristiwanya itu begini, Mas Tri yang dulu kuliah di FMIPA Fisika itu, beliau ketemu dengan seseorang di masjid, kemudian posisinya tidak punya tempat menginap, lalu diajak menginap di pondok. Nah, waktu itu kita sudah berhati-hati para pengurus, kalau yang mau menginap di pondok orang baru itu dilihat KTP-nya. Nah, Mas Tri sudah menunjukkan KTP-nya, saya lihat KTP-nya itu fotonya tempelan. Jadi lalu, Mas Tri, ini orang ini harus kita waspadai, Mas Tri, tidak bisa langsung dibawa begitu. Jadi harus kenal lebih dahulu. Nah, kemudian benar, ternyata yang dibawa Mas Tri itu tidur di kamar atas waktu itu, di kamar dekatnya kamarnya Ustadz Mangujang, Ustadz Tujang, Sya'roni. Nah, di kamar itu, nah benar, dompet-dompetnya santri-santri diambili uangnya menghilang sebelum pagi. Kemudian Ustadz menyampaikan bahwa untuk bisa percaya terhadap seseorang, itu minimal 2 bulan berinteraksi. Berinteraksi bukan hanya ketemu sehari 2 hari ya, berinteraksi intensif. Dan kita lalu tahu kehidupan sehari-harinya. Baru kita boleh husnudon penuh itu baru boleh. Nah sebelumnya memang kita harus tetap waspada, terutama terhadap orang baru. Dan itu kalau 2 bulan berinteraksi baru bisa dikatakan proses berikutnya seperti yang tadi disampaikan oleh Mang Naan. Husnudon sudah memang ini benar-benar disaksikan selama 2 bulan, berinteraksi dengan saya, dia orang baik. Nah kalau sebelumnya, apalagi di dalam dunia usaha, Mas Yatno, ya harus diterapkan itu waspada. Jangan sampai nanti, apalagi dunia usaha sekarang, kalau kita tidak waspada, gampang sekali mudah menipunya. Nah, termasuk mamang-mamang ketika berusaha, saya sering kali teman saya ada yang berbisnis, sehari 2 hari dia minta kiriman 1 kontainer, sekali 2 kali lancar pembayarannya, ketika ketiga dia bilang kirim aja dulu, tanpa uang DP, tanpa apa, dikirim, ternyata tidak lancar pembayarannya, tidak dibayar kontainer yang ketiga itu. Nah, akhirnya terus dikejar-kejar, seorang dosen dikejar 1 kontainer sekian puluh juta, ya dia terus menjadi bangkrut. Nah, itulah yang kita perlu, bisnis itu perlu waspada. Dan kalau dalam hal ini memang bidangnya Mas Yatno, memang harus posisi waspada itu diterapkan. Kalau kami di bidang keguruan, itu biasanya lebih kepada memandang sesepuh, memandang orang tua, memandang turunan kiai, itu lebih dikedepankan husnudonnya dibanding suudonnya. Itu mungkin yang perlu kita bedakan di dalam hal penerapannya, Mas Yatno. Mana yang perlu waspada, dan waspada itu pun tidak serta-merta kita lalu kehilangan sesuatu yang menyebabkan kita lalu tidak bisa bersikap ramah, kan tidak ya. Waspada tapi tetap ramah, jangan sampai kita di dalam berbisnis atau berusaha itu lalu tertipu. Nah, itu yang memang harus diterapkan di dalam dunia usaha. Saya kira itu Mas Yatno tambahannya. Terima kasih. Terima kasih, Mang. Ya, biasanya itu satu proses sih, Mang, bahwa termasuk yang Mang Soleh bilang bahwa keturunan itu biasanya manusia itu tidak langsung jadi, Mang. Jadi tidak instan langsung jadi. Pasti ada riwayat sebelumnya, ada perjalanan sebelumnya. Nah, biasanya kalau mereka kumpulannya orang soleh, ya lebih gampang dilihat. Tetapi kadang-kadang manusia itu pada suatu titik itu ada lompatan ya, walaupun kumpulannya kecilnya atau riwayatnya atau apapun, itu bisa jauh lebih baik atau jauh lebih buruk gitu. Nah itu yang memang
kadang sulit ya untuk membedakan. Saya sepakat dengan Mang Naan juga bahwa suudon dan husnudon itu lebih dekat pada action. Jadi lebih, ya kalau suudon jadi begini ya, syak yang 75% itu. Apa namanya, zon yang 75% itu. Oke, ada lagi yang perlu kita tambahkan? Oh, lagi ya, Mang Naan. Boleh nanya, boleh? Boleh, boleh. Tapi narasumbernya tinggal, yang lain juga narasumber, tapi yang suka menjawab Pak Soleh dan Mang Aceh dan seterusnya. Iya. Kalau Pak, kalau tidak bisa menjawab, kayak curhat aja, Mang, dijawab sendiri, tanya, dijawab sendiri kayak dalam. Iya. Ya, silakan, Mang. Ya. Saya ini di bidang studi agama-agama sekarang, Mang. Religious Studies. Ya, jadi saya mempelajari berbagai agama di dunia, mempelajari bahkan agama-agama lokal.